warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Trianingsi, guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pontianak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pontianak. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4 dengan pelajaran matematika pada materi pengukuran dan submateri pengukuran volume dengan satuan tidak baku. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra surah Al-Fatihah. Agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Kita akan kegiatan pembiasaan kita. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan lagi materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Mengukur luas dengan satuan Baku. Apa saja satuan baku dari pengukuran luas itu? Sentimeter persegi dan Sentimeter persegi dan meter persegi. Itu adalah pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran volume dengan satuan tidak baku. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajarinya adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi satuan tidak baku untuk mengukur volume. Yang kedua, kalian dapat menghitung volume menggunakan satuan tidak baku. Yang ketiga, kalian dapat menyajikan hasil pengukuran volume tersebut ke dalam sebuah laporan sederhana. Jadi nanti di tengah kegiatan kita kalian akan melakukan presentasi
presentasi dan akan menyajikan laporan tersebut di presentasi itu. Selanjutnya, Ibu harap kalian dapat mengikuti pelajarannya dengan baik, dapat menyimak dengan baik agar kalian dapat memahaminya dan bisa memahami materi-materi berikutnya. Karena kalau di sini kalian tidak paham, maka akan susah kalian untuk melanjutkan materi berikutnya, untuk memahaminya. Oke, sebelum kita mulai, kita briefing dulu supaya kalian lebih fresh, bisa lebih fokus dengan kegiatan yang akan kita mulai. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah bisa fokus ya? Sabar. Kita mengetahui tentang volume. Ada yang bisa jawab? Ya, Alexa, apa itu volume? Volume adalah isi yang terdapat di dalam suatu benda. Contohnya air di dalam botol. Iya, benar. Jadi, volume itu adalah isi yang terdapat di dalam suatu benda. Misal, ini ada botol, di dalamnya ada air. Air di dalam ini adalah volume yang ada di dalam botol. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur volumenya tanpa menggunakan alat ukur? Ya, Raisa. Cara mengukurnya bisa menggunakan gelas dari mata botol dengan menuangkan Iya, jadi kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk mengukur volumenya. Jadi kalau tidak ada alat ukur, kita mengukur volumenya, kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Itulah proyek yang akan kita lakukan hari ini. Pada kegiatan ini, Ibu menggunakan model pembelajaran proyek basic learning. Jadi di kegiatan ini ada 6 langkah atau ada 6 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Jadi di kegiatan ketiga, kalian akan membagi tugas dengan temannya supaya bisa selesai tepat waktu. Yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi ketika nanti kalian mengerjakan proyek, semuanya harus aktif. Jangan sampai ada yang diam supaya semuanya bisa paham. Kemudian yang kelima, menguji hasil. Menguji hasil, kalian akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Jadi kita akan mengevaluasi pengalaman apa saja yang kalian dapatkan hari ini. Kita lihat 2 gambar. Ada gambar 1, ada gambar 2. Apa yang kalian pikirkan dari gambar di atas? Coba, ada yang bisa jawab? Ya, coba cerita gambar 1 apa? ada teko dan gelas. Ya, Air di dalam teko dituangkan ke dalam gelas. ya, Jumlah gelas yang terisi ada 9. jumlah gelas yang terisi ada 9. Jadi di situ ada gambar teko dan ada gambar 9 gelas. Air di dalam tekonya dituangkan. Gambar kedua apa, Habibi? Ada gambar balon dan botol. Iya. Airnya dituang ke dalam botol. Isinya ada 5 botol. Isinya ada 5 botol. Jadi sama tadi dengan gambar nyataannya cerita. Bedanya yang pertama ada gambar teko, yang kedua ada gambar botol. Jadi tujuan Ibu memberi gambar ini supaya meningkatkan dulu nih pengetahuan kalian dari gambar ini. Karena di sini akan berkaitan dengan volume yang akan kita pelajari. Proyek. Sebelum kalian mendesainnya, sebelum Ibu membantu kalian juga mendesainnya, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu volume dan contohnya supaya ketika nanti kalian mengerjakan proyeknya, kalian sudah bisa. Di sini ada gambar teko, dua-duanya teko. Tetapi yang satunya berisi 9 gelas air, ya kan? Yang satunya berisi 3 botol
sama-sama dari satu teko. Jadi, penuangan air ke dalam seluruh gelas dan botol dapat menunjukkan volume teko. Volume teko tersebut ditunjukkan menggunakan satuan volume 3 baku. Jadi, gelas dan botol ini adalah satuan 3 bakunya. Ketika dituangkan ke dalam gelas, maka satuannya menjadi 9 gelas. Dan ketika dituangkan di dalam botol, maka dia menjadi 3 botol. Kan volume teko. Oke, ini lebih jelasnya. Ada 9 gelas yang berisi air hingga penuh. Satu gelas ini dapat disebut satuan volume. Maka volume teko di samping adalah 9 gelas. Hal ini juga berlaku dengan botol tadi. Ketika dituang ke dalam botol, dia ada 3 botol. Maka volumenya adalah 3 botol. Satuannya apa? Gelas dan botol. Botol kan? Tadi gambarnya gelas dan botol. Untuk selanjutnya kalian akan mempraktekkan langsung pengukuran volumenya. Kalian akan beri alat peraga berupa gelas dan mangkuk plastik. Nanti kalian akan mempraktekannya langsung. Kalian akan menghitung volumenya ketika di dalam gelas berapa, ketika di dalam mangkuk ada berapa volumenya. Satu kelompok ibu beri 2 botol air minum. Jadi satu botolnya silahkan dituang ke dalam mangkuk, satu botolnya dituang ke dalam gelas. Ini kita lakukan untuk menentukan volume. Ke kelompok 1. Oke, ambil lagi untuk kelompok 3. Terima kasih, Fitri. Ke dalam gelas, kemudian satu botolnya lagi ke dalam mangkuk. Silahkan isi sampai penuh. Ada berapa jumlah mangkuknya yang terisi dan ada berapa jumlah gelasnya yang terisi. Maka itu menunjukkan volumenya. Kemudian laporannya silahkan kalian isi di sini berapa jumlahnya dan kalian buat kesimpulan dari tugas yang kalian kerjakan. Kalian boleh membagi tugas. Siapa yang mencatat, siapa yang menuang, supaya bisa selesai tepat waktu. Supaya bisa selesai tepat waktu. Setelah selesai kalian praktek, kalian langsung di dalam laporan yang ada. Boleh, Asna mencatat boleh. Jelita dan Izan yang menuang gelas. Yang ini menuang mangkok. Oke. Oh ya, mulai pengerjaannya. Semuanya harus ikut bekerja sama. Jangan sampai kalian tidak mengerjakannya. Jadi jangan sampai kalian tidak aktif dalam proyek ini. Sudah disusun. Yang kesimpulannya boleh diisi kan? Ya, kesimpulannya diisi. Yang itu menunjukkan pemahaman kalian terhadap proyek ini. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya kita akan menguji hasil yang sudah kalian buat. Jadi di menguji hasil ini yang kita lakukan adalah presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 boleh melanjutkan
kami. Hasil perhitungan pengukuran volume dengan satuan tidak baku menggunakan gelas dan botol plastik. Ada 5 gelas yang terisi hingga penuh. Satu gelas disebut sebagai satuan volume, maka volume air di dalam botol adalah 5 gelas. Ada 3 mangkuk yang terisi hingga penuh. Satu mangkuk disebut sebagai satuan volume, maka volume air di dalam mangkuk adalah 3 mangkuk. Kesimpulannya adalah benda yang sama memiliki volume yang berbeda jika diukur menggunakan satuan volume yang berbeda. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Najwa bertanya. Apa yang beda? Apa satuan tidak bakunya dari diskusi kalian? Apa satuan tidak bakunya dari diskusi kalian? Oke, satuan bakunya adalah mangkuk dan gelas. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan ditutup Alexa. Ya, presentasi kami. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 15 yang terisi hingga penuh. Satu gelas disebut sebagai satuan volume, maka volume air di dalam botol adalah 15. Kawannya ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya ya? Oke, silakan tutup. Ya, Presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai satuan volume, maka volume air di dalam botol ada 5 gelas. Ada 4 botol plastik yang terisi hingga penuh. Jadi, kalau dari kelompok 4 agak sedikit berbeda ya. Berbedanya kenapa? Karena dia ada 4 mangkuk. Sedangkan kelompok lain 3 mangkuk. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Terletak pada isinya. Kalau kelompok 1, kelompok 2 tadi isinya penuh. Kalau di kelompok 3 isinya tidak terlalu penuh, tetapi sisa sama. Jadi tidak apa-apa seperti itu. Yang penting isinya sama. Oke. Ada yang mau ditanyakan dengan temannya? Tidak ada? Oke. Kalau gitu silakan ditutup. Tidak. Jadi kesimpulannya sama dengan kelompok yang lain. Akan mengevaluasi dari proyek yang kita lakukan pada hari ini. Kita akan merangkumnya dalam evaluasi. Dalam evaluasi pengalaman belajar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari pada hari ini? Ya, ajarin. Kami menghitung volume air dengan gelas dan mangkuk. Iya, jadi kalian hari ini menghitung volume air menggunakan gelas dan mangkuk. Gelas dan mangkuk itu adalah satuan Baku. baku apa tidak baku? Satuan tidak baku. Kemudian apa kalian menemukan kesulitan saat melakukan pengukuran? Tidak. Tidak melakukan kesulitan. Alhamdulillah. Kemudian apa manfaat yang kalian rasakan dari kegiatan ini?
memberikan asesmen individu. Jadi tugasnya akan Ibu berikan ke masing-masing anak. Silahkan kalian isi. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap pelajaran pada hari ini. Dari belakangnya jangan lupa ditulis namanya. Oke, silahkan kalian isi asesmen individu tersebut karena Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian secara individu terhadap materi pada hari ini. Dari semua kegiatan yang kita lakukan hari ini, Ibu harap sangat bermanfaat untuk kalian. Kalian dapat mengerti bagaimana cara mengukur volume dengan bantuan tidak baku menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian dari materi yang kita pelajari hari ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik atau yang kita dapatkan. Ada yang mau mencoba? Apa kesimpulannya? Yang pertama, apa di situ kesimpulannya? Benda yang sama dapat dimiliki benda yang sama dapat memiliki volume yang berbeda jika diukur menggunakan satuan volume yang berbeda. Seperti yang kalian lakukan tadi, kalian mengukur volume air yang ada di dalam botol, tetapi menggunakan benda yang berbeda. Yang satu menggunakan gelas, yang satu menggunakan teko. Maka volumenya juga akan berbeda. Yang kedua apa? Coba cerita yang kedua apa? Peluang benda dapat dinyatakan dengan banyak satu satuan volume yang mengisi ruang benda yang diukur. Ya, volume benda dapat dinyatakan dengan banyaknya satu satuan volume yang mengisi ruang benda yang diukur. Yang ketiga apa, Kenan? Gelas dan mangkuk termasuk satuan volume tidak baku. Oke, gelas dan mangkuk termasuk satuan volume tidak baku. Jadi bukan hanya gelas dan mangkuk sebenarnya ya, tetapi bisa juga menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Yang kita tarik kali ini adalah gelas dan mangkuk merupakan